Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 29 Desember 2022 adalah hari kelima dalam oktav Natal. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda, Mazmur dilantunkan oleh Cecilia Ira, dan renungan ditulis oleh Yohanes Kristanto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, puji syukur kepadamu atas hari ini, hari-hari menjelang kami mengakhiri tahun 2022 ini. Bersabdalah ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu dengan lebih sungguh, agar kami dapat merenungkan dan melaksanakan kehendak-Mu melalui karsa dan karya kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 2 ayat 3-11. Saudara-saudara terkasih, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Allah," tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan tidak ada kebenaran di dalam dia. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu kasih Allah sungguh sudah sempurna. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Allah. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudaraku terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, perintah ini telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang melenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai.
Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan hormat ada di tempat kudusnya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Haleluya, haleluya, haleluya. Kristus cahaya yang menerangi pada bangsa. Dialah kemuliaan bagi umat Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 2 ayat 22 sampai 35. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan oleh hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain
dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Kana Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Kristus, cahaya para bangsa. Renungan dibawakan oleh Agustinus Ronald. Seorang pasutri sahabat saya yang tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah baru saja melahirkan putranya dan diberi nama Shansuman. Sesuai adat Jawa, belum genap seminggu, mereka menyerahkan anak tersebut ke gereja untuk dibaptis dengan nama Adrianus. Ketika saya berkunjung, saya bertanya, mengapa dan apa arti nama putranya yang indah itu? Setiap orang tua memiliki harapan, cita-cita atau tujuan tertentu terhadap nama yang diberikannya kepada anaknya. Menjawab pertanyaan saya, pasutri sahabat saya ini menjelaskan bahwa kelak dalam hidup putranya, mereka berharap putranya tetap setia kepada Tuhan seperti Santo Adrianus. Santo Adrianus adalah seorang perwira tentara Romawi yang menjadi martir Kristus pada masa penganiayaan Kaisar Galerius Maximianus tahun 286 sampai dengan 305 Masehi. Sedangkan dari nama Shansuman, mereka berharap anaknya hidup secara bijaksana dan selalu berbaik kepada sesama dan alam semesta. Dalam bacaan Injil hari ini, Bunda Maria dan Santo Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Bait Allah di Yerusalem untuk acara pentahiran, yaitu suatu tradisi bangsa Yahudi saat itu. Lalu Yesus dibopong oleh Simeon, orang yang dikenal sangat saleh dan suci pada waktu itu. Simeon menubuatkan bahwa sesungguhnya anak yang dibopongnya ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Nubuat Simeon ini menegaskan bahwa Kristus cahaya para bangsa telah lahir di dunia. Yesus lahir ke dunia dengan tujuan yang pasti. Arti nama Yesus adalah Allah menyelamatkan. Maka kelahirannya tidak hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain di dunia. Hingga saat ini, nama Yesus masih menjadi perbantahan bagi bangsa-bangsa, dan tidak sedikit orang yang menolaknya. Perbantahan itu tidak hanya terjadi sekarang, tetapi juga di masa yang akan datang. Walau demikian, sampai kini Yesus tetap terus menjadi terang bagi banyak orang. Itulah tujuan Yesus dilahirkan ke dunia. Setiap orang diciptakan oleh Tuhan bukan tanpa tujuan. Dengan banyak cara,
baik kita sadari maupun tidak, Tuhan membimbing kita supaya kita mencapai tujuan tersebut. Maka kita diajak untuk selalu menyesuaikan diri dengan kehendak dan rencana Tuhan menciptakan kita. Bunda Maria dan Santo Yusuf merupakan teladan bagi para orang tua agar menyerahkan anak-anaknya pada penyelenggaraan Tuhan. Allah Sang Pencipta punya maksud berbeda-beda untuk setiap orang. Masalahnya, maukah kita dibimbing olehnya? Marilah berdoa. Ya Bapa, Engkaulah yang menciptakan aku di dalam kandungan ibuku. Engkau sangat mengenal aku. Segala jalanku Engkau sertai. Bapa, kuserahkan diri ini seutuhnya dalam kerahiman-Mu. Segala mimpi, cita-cita, hasrat, kehendak dan rencana tidak kusembunyikan dari hadapan-Mu. Segala pengalaman, senang dan susah, masa lalu dan saat ini, dan bahkan yang akan terjadi, kuhaturkan sebagai persembahan cintaku kepadamu. Aku tahu tidak ada yang tersembunyi bagimu, dan karenanya aku mempercayakan seutuhnya diriku dalam kerahiman-Mu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.